Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hikmah dari Prodi PGSD semester 4 Cikaret. Di sini saya akan menyampaikan tentang proses keputusan inovasi, yang mana ada satu ahli mengemukakan bahwa pengertian dari proses inovasi pendidikan yaitu proses yang dilalui atau dialami oleh individu mulai dari pertama tahu adanya inovasi pendidikan, kemudian dilanjut dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan, menerima atau menolak implementasi, dan konfirmasi keputusan yang dialaminya. Perlu diketahui bahwasannya ada beberapa tahapan proses keputusan inovasi. Yang pertama ada tahap bujukan atau bisa disebut knowledge. Yang kedua ada tahap keputusan atau bisa disebut persuasion. Yang ketiga ada tahap keputusan atau bisa disebut decision. Yang keempat ada tahap implementasi atau bisa disebut implementation. Dan yang kelima ada tahap konfirmasi atau bisa disebut confirmation. Yang pertama tadi tahap pengetahuan atau knowledge, yang mana knowledge ini bisa disebut seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi dari inovasi tersebut. Yang kedua ada tahap bujukan atau persuasion, yang mana seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi pendidikan tersebut. Dan yang ketiga ada tahap keputusan atau decision, yang mana decision ini berfungsi decision ini berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima atau menolak dari inovasi pendidikan tersebut. Yang keempat ada tahap implementasi, yang mana tahap implementasi ini terjadi apabila seseorang menetapkan inovasi pendidikan tersebut. Yang poin terakhir ada tahap konfirmasi, yang mana tahap konfirmasi ini berada di tahap seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusan ia tersebut gitu. Selanjutnya ada tipe keputusan inovasi pendidikan, yang mana tipe keputusan inovasi pendidikan ini terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama ada tipe keputusan inovasi pendidikan opsional. Yang kedua ada tipe keputusan inovasi pendidikan bersifat kolektif. Yang ketiga ada tipe keputusan inovasi pendidikan bersifat otoritas. Dan yang terakhir ada tipe keputusan pendidikan kontingensi. Baik, tadi dijelaskan bahwasannya ada 4 tipe keputusan inovasi pendidikan. Yang mana yang pertama itu ada tipe opsional, yang mana tipe opsional ini adalah pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruh sistem sosial lainnya. Yang kedua ada tipe kolektif, yang mana tipe kolektif ini menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat bersama-sama berdasarkan kesepakatan antar anggota sistem sosial. Yang ketiga ada tipe otoritas, yang mana tipe otoritas ini berdasarkan keputusan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lainnya dalam suatu sistem sosial. Para anggota sama sekali tidak mempunyai pengaruh atau peran dalam membuat keputusan inovasi. Yang ketiga ada kontingensi, yang mana kontingensi ini menerima atau menolak inovasi baru hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.